apa sih, terutama di internasional itu Mbak Diba? Tips and triknya yang pertama jadi diri sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Unja Smart Podcast bersama saya Noverma. Halo sahabat Unja Smart Podcast. Kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan tips-trik strategi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang sudah sering berprestasi di tingkat internasional. Halo Mbak Diba Reviza ya. Iya, halo Bu Noverma. Halo juga. Biasanya dipanggil dengan Mbak Diba. Iya, Diba. Oke. Mbak Diba, oke. Mungkin kita kepingin mendengarkan cerita terlebih dahulu terkait dengan seperti apa sih Mbak Diba nanti menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat internasional seperti itu. Mungkin kita mulai dari background Mbak Diba dulu ya. Silakan Mbak Diba. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Diba Reviza. Bisa dipanggil Diba. Aku mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian angkatan 2019. Dan seperti yang kalian tahu mungkin kemarin sempat keluar artikel juga ya tentang prestasi saya di tingkat nasional maupun internasional. Itu saya termasuk orang yang aktif di United Nations. Oke, baik. Berarti udah banyak sekali ya Mbak Diba ya berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kira-kira nih dalam prestasi yang banyak sekali dapat oleh Mbak Diba, prestasi apa sih yang paling berkesan yang udah didapat gitu? Oke, kalau ditanya apa yang paling berkesan, semuanya tuh berkesan, Mbak. Tentunya kita punya poin-poin punya plus minusnya sendiri lah di setiap forum gitu kan. Tapi yang paling berkesan itu justru waktu pertama kali di UNICEF Indonesia itu ada Kindness Leaders Conference. Waktu itu kita fokusnya tuh di bidang kesehatan mental anak-anak muda karena kan itu pandemi ya, masih pandemi. Jadi emang benar-benar isu kesehatan mental tuh lagi marak-marak, lagi tinggi-tingginya lah gitu kan. Nah, dan di forum itu tuh kita tuh satu ruang, itu kita belajar bareng dengan Mbak Najwa Shihab juga, dengan Mutiara Aska, dengan beberapa psikolog dan juga fasilitator mentor, dan bonusnya tuh kita satu forum dengan si Won Choi waktu itu, yang dari Super Junior kan. Jadi itu yang benar-benar berkesan lah, maksudnya itu langkah awal saya kan untuk dapat bergabung di United Nations juga. Luar biasa ya, salah satunya terkenal juga dengan Mbak Najwa ya. Iya. Itu favorit saya sebenarnya. Oh iya. Oke Mbak Diba, sebenarnya apa sih motivasi awal Mbak Diba kepingin ikut berpartisipasi waktu itu? Oke, motivasi awal ini kita throwbacknya agak jauh dikit deh Mbak ya. Waktu SMP dulu, jadi waktu itu aku sempat gabung di OSIS. Jadi kegiatan itu waktu itu ada satu kegiatan yang ternyata tuh pertukaran pelajar. Awalnya aku kira itu kayak mahasiswa pelajar yang dari nasional lah, maksudnya dari kota-kota lain, provinsi lain. Tapi ternyata enggak, itu mahasiswa internasional. Ada yang datang tuh bule-bule gitu kan. Terus masih mikir, ini ngapain ya bule-bule yang ngeliatin ke sini. Terus ternyata kita diajak untuk kegiatan. Waktu itu kegiatan sosial, waktu itu mereka ada kegiatan untuk bangun perpustakaan mini. Lokasinya mungkin teman-teman tahu, ada yang tahu di Pondok Meja, itu di belakang puskesmasnya itu ada perpustakaan mini, dan situ aku diajak. Terus aku mikir, ternyata bermanfaat juga gitu loh, maksudnya mungkin bisa dibilang itu jiwa-jiwa sosial mulai tumbuhnya dari situ. Nah, pas di SMA tuh aku sempet kayak dengan teman-teman dekat, waktu itu masih bingung, waktu itu di bulan Ramadan. Jadi itu kita kehabisan tempat untuk bukber. Nah, jadi kepikiran salah satu dari teman aku tuh kepikiran buat yaudah yuk adain bukber di panti asuhan. Oke, jadi dari situ mulai tuh sering-sering ikutin kegiatan kayak bangun donasi yuk, bantu panti asuhan ini gitu, kita bukber di sini, bantu barangnya apa, donasinya dalam bentuk apa gitu. Nah, itu diadain setiap tahun. Singkatnya pas pandemi itu tetap berjalan kegiatan itu, cuman kan pas pandemi itu kita nggak ke panti asuhan karena kan ada beberapa aturan juga kan. Nggak diperbolehkan iya, gitu ya. Benar. Terus jadi inisiatifnya yaudah kita open donasi nih. Tapi nanti kita bentuknya kita beri ke teman-teman yang di keburu harian lepas lah, yang di pinggir-pinggir jalan kayak gitu kan. Terus kita bantu. Terus dari situ ada satu momen waktu itu lagi di simpang lampu merah. Jadi ada badut ya teman-teman, seringnya kalau di Jambi ya ada badut gitu.
ada bapak sama anak gitu, lagi capek, lagi duduk gitu. Terus pas kebetulan aku yang ngasih gitu, langsung donasinya langsung aku yang kasih. Dilihat muka mereka yang capek, terus kayak apa ya, terus tiba-tiba pas dikasih tuh mereka langsung senyum dengan mata yang apa ya, bisa aku bilang tuh berbinar gitu loh Mbak. Jadi dari situ langsung kayak ternyata bantuan sekecil ini tuh bisa berpengaruh, gitu bisa berpengaruh ke mereka gitu. Terus aku mikir kayak ini mau sampai kapan juga ya kegiatan-kegiatan kayak gini terus gitu, malah kayak gini. Kayaknya kita harus take actionnya tuh mulai dari bawah aja, tapi kayak kita sudah harus besar gitu lama-lama. Dan pada saat itu juga di tahun pertama perkuliahan tuh memang aku sempat ikut beberapa kursus di UNICEF. Jadi dari situ mulai tahu nih ya UNICEF gitu. Ternyata lagi buka tuh ada 3 macam. Ada yang pertama tuh ada Mitra Muda UNICEF Indonesia. Waktu itu aku apply tapi gagal. Belum rezeki. Berawal dari gagal dulu ya? Iya, berawal dari gagal dulu. Yang kedua itu ada Duta U-Report. Jadi teman-teman UNICEF Indonesia itu punya wadah komunikasi untuk anak muda itu namanya U-Report. Mungkin teman-teman bisa search aja di Instagram, itu namanya U-Report Indonesia. Jadi di situ mereka buka dutanya. Aku apply, diterima, tapi telat buka email. Jadi nggak terkonfirmasi lah, maksudnya ya nggak bisa lanjut ke tahap wawancara interview berikutnya. Karena udah lewat mungkin. Iya, udah lewat batas waktunya. Dan pas beberapa bulan kemudian itu ada Kindness Leaders Conference. Ya udah ikut aja daftar-daftar, terus diikuti ada persyaratannya kayak upload Tribun tiap hari selama 7 hari itu. Ya udah pas itu ternyata saingannya tuh dikasih tahu sama mereka, ini ada ribuan nih yang daftar gitu, dan kamu terpilih jadi salah satunya. Waktu itu ada 300 peserta dari seluruh Indonesia, dan ya alhamdulillahnya waktu itu yang dari Jambi aku sendiri. Wah, luar biasa. Berarti berawal dari Instagram ya? Iya. Atau sebenarnya sebelum tahunnya UNICEF itu tadi, apakah ada informasi dari luar, misalkan katakanlah, ayo dosen ngajak, ini ada kegiatan ini, atau emang sendiri mencari gitu, Mbak Diba? Sendiri mencari sih sebenarnya, karena aku bisa dibilang kalau di Unja ini masih kupu-kupu. Kuliah pulang gitu kan. Dan terhantam pandemi nih, jadinya aktifnya di media sosial. Waktu itu iseng aja searching di Twitter. Jadi ada base gitu, manifest, dia kirim kayak ayo guys ikutan kursus dari UNICEF gitu. Waktu itu jadi aku pikirin kayak ya udah daripada gabut gitu kan, nggak ada kerjaan, ya udah ngikutin aja kursus-kursusnya. Terus kepikiran UNICEF kan organisasi ya, kenapa aku nggak ikutan aja gitu. Jadi dari situ baru tahu UNICEF ternyata punya wadah tuh U-Report, terus ada beberapa seleksi pendaftaran gitu kan. Jadi kalau mohon maaf nih, kayak pendaftaran ikut kursus itu apakah itu gratis atau seperti apa Mbak Diba? Sebenarnya gratis, teman-teman semua bisa akses gratis kok. Ya? Nah Mbak Diba, tadi kan udah banyak sekali ya, salah satunya itu adalah UNICEF ya, atau PBB ya di artikel itu ya. Nah sebenarnya awal mencoba itu tadi tuh kan banyak tantangannya ya Mbak Diba ya, rintangannya, apalagi Mbak Diba ini pertama kali ya yang dari Jambi, Universitas Jambi yang ikut berpartisipasi ke sana. Kira-kira nih apa sih hal yang tersulit nih biar nanti sobat Unja Smart Podcast ini kan biar tahu harus ada antisipasi biar nggak seperti itu lagi gitu. Kalau ditanya kayak gitu, mungkin yang pertama teman-teman mungkin di sini harus punya jiwa sosial ya, maksudnya peka dengan lingkungan keadaan sekitar gitu. Terutama kalau teman-teman mau aktif di PBB, kita kan punya yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, atau mungkin yang nggak asing itu SDGs. Nah itu kan ada 17 poin. Dan itu banyak banget teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil 1 poin aja, mungkin bisa contohnya di edukasi di poin keempat. Itu kan ada banyak ya, kalau dibilang edukasi kita itu luas sekali gitu. Mungkin teman-teman bisa fokus dari situ, mau fokusnya kemana, dicarilah pokoknya senyamannya tempat teman-teman tuh bergerak di bidang mana, tertariknya di bidang apa, itu yang dicari. Itu sih yang pertama. Berarti banyak juga bidang-bidangnya lagi ya yang ditawarkan di sana. Berarti gini, ketika Mbak Diba mau berpartisipasi di kegiatan tersebut, berarti ada pilihannya, apakah mau di edukasi dan sebagainya gitu ya. Berarti kemarin Mbak Diba di bagian edukasinya? Edukasi kesehatan mental. Iya. Nah jadi ketika sudah terjun ke PBB dan UNICEF tadi itu, kira-kira yang menjadi prioritas Mbak Dibanya, misalkan di bagian edukasi tadi yang seperti apa gitu? Kalau sekarang tuh di bagian edukasi
kesetaraan gender. Itu ada dua, di SDGs keempat sama di SDGs kelima. Kalau untuk bidangnya mungkin lebih ke kesehatan reproduksi remaja perempuan. Oke. Itu berarti ada sosialisasi ke masyarakat ya Mbak Diba? Ada tentu. Nah itu manfaat, jadi kayak penelitian gitu ya, atau seperti apa sih Mbak Diba? Iya kurang lebih. Jadi kita based on data yang sudah ada aja, terus juga kita cari juga nih organisasi atau komunitas di setiap daerahnya gitu, di regional tuh udah sejauh apa sih perjalanan mereka gitu, udah seberpengaruh apa ke masyarakat gitu. Itu juga kita search dari situ, terus nanti berdasarkan data dari situ ya udah nanti kita olah dan kita implementasikan ke satu program. Oke. Berarti sistemnya kegiatan ini secara daring kah, atau Mbak Diba pergi ke satu tempat, misalkan ada suatu tempat khusus komunitas, nanti misalkan apakah itu di Jakarta atau di luar negeri, misalkan Mbak Diba langsung ke sana, atau sistemnya daring, ada satu web aplikasi gitu? Oke, kalau sistemnya itu yang pertama daring. Jadi UN itu punya website itu, kalau teman-teman kan maksudnya ada banyak juga ya, UN Org atau semacamnya. Itu yang pertama tuh isinya tuh data semua. Terus yang kedua, kalau misalnya kita meeting tuh masih online. Oke. Ya kita meeting masih online ya segala macam. Kalau untuk program kita hybrid. Jadi yang pertama tuh biasanya UN itu ngadain yang namanya tuh workshop atau lokakarya itu secara online. Nah, tapi nanti di dalam lokakarya itu peserta-peserta anak muda ini tuh dibagi lagi per kelompok. Dan mereka lah yang implementasikan program-program tersebut. Apa nih ide-ide dari anak muda gitu. Nah, ide terbaik, biasanya 3 ide terbaik atau 10 ide terbaik itu diundang langsung ke kantornya UN untuk diajak kolaborasi bareng gitu. Oke. Baik, berarti di artikel yang saya baca yang Mbak Diba itu kan ada komunitas juga ya Mbak Diba? Iya. Komunitas apa itu Mbak Diba kalau boleh tahu? Oke, itu komunitas Grow Up Siginjai. Jadi teman-teman kalau salah satu agensi UN itu namanya UN Foundation. UN Foundation itu punya inisiatif untuk sama-sama fokus di isu kesetaraan gender. Itu tadi yang SDGs yang kelima kan. Jadi benar-benar fokus ke situ. Terus mereka bangun inisiatif, udah namanya Grow Up. Terus mungkin dari atas sana mereka buat regional masing-masing. Itu yang sekarang tuh kita tergabung di Southeast Asia. Ya, jadi Grow Up Siginjai tergabung di Southeast Asia. Ya baru dari situ kita bisa implementasikan untuk mendukung tentang kesetaraan gender. Oke. Nah kalau seandainya Sobat Unjas Smart Podcast ini nantinya kepingin ikut nih ke komunitas itu, apakah ada syaratnya atau harus berprestasi dulu deh di internasional atau bagaimana Mbak Diba? Berprestasi kayaknya nggak perlu ya. Yang pertama itu tadi tertarik dengan isu kesetaraan gender. Ya kurang lebih tahulah gitu apa-apa aja di dalam isu tersebut. Terus kedua mungkin di sini agak struggle juga dengan tim-tim Grow Up Siginjai sekarang karena kalau misalnya aku ajak ke forum, yuk ikut forum ini, kegiatan ini, struggle mereka adalah insecure tentang bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman nanti untuk di next periode selanjutnya mungkin aku bakal nambahin persyaratannya untuk bisa fluent di bahasa Inggris. Oh, berarti sampai saat ini masih komunitas itu ya, Mbak Diba? Masih Grow Up Siginjai di masih bagian apa nih Mbak Diba, mohon maaf, di komunitas itu? Saya sebagai leader ya, itu presiden Grow Up Siginjai. Oh, luar biasa. Nanti bagi Sobat Unjas Smart Podcast nanti bisa menghubungi Mbak Diba ya untuk persyaratan ke komunitas tersebut. Kayaknya itu sangat menarik ya Mbak Diba ya, sangat bagus untuk kita ke depannya. Oke, baik Mbak Diba. Kan dulunya kan mahasiswa, sekarang juga masih mahasiswa. Jadi ketika Mbak Diba nih kepengin terjun nih, saya mau kegiatan biar berprestasi lebih banyak lagi. Dengan prestasi di luar akademik lah bahasanya, dengan akademik tadi itu, kira-kira nih ada kesulitan nggak sih Mbak Diba dengan akademik, mohon maaf, di perkuliahan, terus nanti harus mengerjakan juga kegiatan di luar perkuliahan? Ada nggak kendalanya atau keluh kesahnya Mbak Diba? Oke, bohong rasanya kalau aku nggak bilang nggak ada kendala ya. Tentunya ada. Yang pertama tuh karena aku angkatan 2019 ya, jadi angkatan 2019 tuh di Unja ini, di kampus ini tuh cuma masuk sama keluar aja. Jadi selama pembelajaran kita daring terus nih Mbak, pandemi kan. Jadi pembagian waktunya itu mungkin kayak nih kegiatan nih online ada bentrok-bentrok gini nih, bentrok-bentrok jam kayak
oh ini ada kuliah di jam segini, terus ada kegiatan UN juga nih di jam segini gitu, sama bagi waktunya mungkin lebih yang kayak apa ya, prioritasin pendidikan dulu sih ya nomor satu, karena UN memang harus apa ya, kayak mereka pasti bakal toleransi kita kok kalau misalnya ada kelas, ada tentang pendidikan kita, pasti mereka toleransi hal tersebut. Selama Mbak Diba mengikuti kegiatan tersebut, kira-kira nih ada nggak dukungan dari pihak kampus ataupun dosen, atau ada nggak yang udah yang nggak tahu atau banyak lebih taunya nih Mbak Diba ikut kegiatan tersebut? Sebenarnya selama perkuliahan aku masih menutupi hal ini. Jadi baru-baru ngasih taunya tuh baru-baru ini, selesai mereka baru selesai sidang kan, jadi kayak oke lah saatnya untuk upload nih, share kegiatan-kegiatan, dinotis dengan salah satu dosen aku gitu. Terus ya udah baru dikenalin ini, baru diundang juga kan ke Unjas podcast ini, keren. Ya, kalau dari keluarga sendiri nih Mbak Diba, kan Mbak Diba banyak sekali lah aktivitasnya. Yang pertama kita tahu lah kalau perkuliahan secara daring itu tugasnya menumpuk ya, gitu ya, tugasnya menumpuk, terus dari kegiatannya dan komunitasnya juga banyak ya. Jadi maksudnya itu lebih kepada kedukungan orang tua nih. Apakah orang tuanya Mbak Diva itu menentang, ih jangan dong nanti capek, atau seperti apa? Justru kalau orang tua aku challenge diri aku sih. Kayak misalnya aku ikut kegiatan ini terus ngasih tahu, terus mereka bikin aku minder dulu. Kayak emang bisa ngikutin kegiatan itu, dalam hati kayak ngepelein anaknya nih. Terus ya udah, jadi kayak karena ditantang dengan orang tua kayak gitu, jadinya harus diselesain juga kan, karena udah daftar harus ngasih tahu ke orang tua nyepelein kita, ya kita harus buktiin kalau kita bisa. Oh iya, terkadang orang tua itu bukan nyepelekan lah ya, cuman oh bisa nih, tapi membahasakan kita untuk kayaknya gengsian gitu. Ya, seperti itu. Oke, Mbak Diba, udah banyak sekali nih prestasi yang didapat oleh Mbak Diba ya. Sebenarnya menurut Mbak Diba sendiri itu hakikat dari prestasi itu sendiri apa sih? Dan tujuannya kita untuk berprestasi itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau ditanya hakikat berprestasi, aku sendiri juga masih bingung ya kenapa dibilang kayak mahasiswa berprestasi gitu. Karena menurut aku kayak prestasi itu kan ketika kita berhasil mencapai satu tujuan, dan sementara tujuan-tujuan aku ini ada banyak nih, tapi nggak tahu nih kenapa dititilan jadi mahasiswa berprestasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya itu kan tadi, kalau misalnya prestasi kan ketika kita hasil untuk dalam ketika mencapai satu tujuan kan, itu mungkin teman-teman bisa dibikin kayak step by stepnya lah gitu. Teman-teman nih mau tadi balik lagi bidangnya mau di bidang apa, terus mau kemana gitu. Jadi tujuan itu perlahan satu persatu tercapai gitu, nggak perlu yang buru-buru juga sih. Jadi tujuan akhirnya juga nggak harus ke ini ya, lebih ke pengalaman ya. Iya, lebih ke pengalaman. Mencari itu ya Mbak Diba ya. Oke, selain Mbak Diba, kan kita ini kan sesuai dengan di awal tadi itu kan kita kepingin mendengar sih sebenarnya tips dan trik ataupun strategi nih Mbak Diba. Saya tahu luar biasa Mbak Diba itu prestasinya. Jadi Sobat Unja Smart Podcast ini ingin berprestasi gitu, seperti apa sih terutama di internasional itu Mbak Diba? Tips and triknya yang pertama jadi diri sendiri. Itu yang pertama, kunci utamanya. Jadi kalau kalian mau mengenal sekitar kalian, mau mencapai satu tujuan, ya minimal kalian harus tahu skala di diri kalian itu udah sejauh apa gitu kan. Terus yang kedua itu tadi ketertarikan kalian mau kemana. Terus ya, kalau misalnya kalian mau join kayak aku mau join ke UN nih, tapi gimana ya caranya? Minimal kan kalau misalnya kalian masih belum bisa bergabung gitu saat ini di United Nations, UN itu tertarik untuk memilih biasanya. Biasanya UN itu tetap ngeriset kok tentang anak-anak muda yang mana aja sih udah bergerak gitu. Nah, jadi minimal kalian itu harus buat perubahan di diri kalian sendiri. Itu tips keduanya. Itu jalan pintasnya lah biar kalian dilirik sama yang gak usah sama UN, mungkin sama yang ASEAN atau mungkin yang tingkatan lain lah gitu, enggak ya. Itu biar bisa dilirik ya harus berubah harus dari diri sendiri berpengaruhnya. Terus yang ketiga mungkin join ke komunitas yang mungkin tertarik yang sesuai dengan bidang kalian. Terus kalian maunya di bidang apa nih, misalnya bidang riset, atau mungkin kalian mau di bidang apa ya, kayak media yang segala macam yang kayak gitu kan punya pengaruhnya kuat juga itu. Mungkin bagi-bagi juga nih Mbak Diba,
terkadang kan kalau kita mencari sendiri itu apalagi di internet ya, sekarang kan marak penipuan juga kan Mbak Diba. Takutnya nih sobat-sobat ini pada udah mencari mendapat email taunya itu bukan, itu malah kayak bentuk penipuan. Ada nggak tips triknya supaya itu tidak bener gitu webnya, jadi nggak penipuan seperti itu? Oke, kalau dari internet, kalau aku sih informasi dari Instagram gitu kan. Kalau Instagram kan kita ketahuan ya resmi atau tidak resminya itu kan ada biasa ada centang biru atau yang tidak centang biru. Oh ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua websitenya kalau mungkin teman-teman kayak kalau menurut aku sih websitenya nggak yang banyak iklan itu menurut aku itu yang perlu dihati-hatiin ya mungkin ya. Biasanya itu lebih banyak scamnya juga sih kalau yang banyak iklan kayak gitu kan. Berarti selama ini nggak ada kan yang seperti itu Mbak Diba? Oh enggak. Oke, baik Mbak Diba, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Diba ya. Sebenarnya apa sih harapan Mbak Diba untuk memotivasi nih untuk para sobat Unja Smart TV agar bisa mengikuti jejak Mbak Diba yang sekeren ini? Waduh, oke, harapannya kepada Sobat Unja, tentunya aku mau hal yang aku lakuin sekarang itu nggak berhenti di diri aku sendiri. Aku mau juga ngelihat adik-adik dari angkatan 20, 21 dan seterusnya juga ngikutin jejak-jejak kakak-kakaknya. Bukan cuma aku aja, mungkin mahasiswa Unja juga mungkin di luar sana banyak juga Mbak sebenarnya berprestasi juga kan, nasional maupun internasional. Jadi ya itu tadi harapannya semoga masih ada estafet generasi dari Unja ini terutama dari Jambi juga kan, karena sejujurnya kalau di luar sana tuh masih susah untuk mencari delegasi dari Jambi justru. Ya delegasi dari Jambi atau Sumatera itu masih susah. Jadi ini kesempatan juga untuk teman-teman mahasiswa Unja kalau misalnya mau ikutan kayak gitu tuh peluangnya lebih besar daripada mahasiswa di luaran sana gitu. Padahal potensi kita luar biasa ya Mbak Diba ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Diba. Sama-sama. Oke, baik Sobat Unja Smart Podcast, ternyata perbincangan kita mengenai mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional ini sangat menarik ya. Jadi ternyata dalam mewujudkan prestasi-prestasi di tingkat internasional ini bukan hal yang menakutkan gitu ataupun yang sulit bagi kita untuk melangkah gitu. Satu pesan saya, terus maju, kembangkan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Noverma pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Smart Unja Podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.